Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Nah, materi bahasa Inggris kita kali ini yaitu bagaimana penggunaan kata tanya di dalam suatu kalimat. Bagaimana penggunaannya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan kata tanya di dalam suatu kalimat yang keterangan waktunya adalah sekarang. Untuk yang pertama, apakah kamu belajar pelajaran itu? Nah, ini harus menggunakan tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Nah, bahasa Inggrisnya apakah kamu belajar pelajaran itu adalah do you study the lesson? Tanda tanya. Nah, di sini subjeknya adalah you. Maka apakahnya ini menggunakan do. Kenapa menggunakan do? Karena subjeknya you. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka menggunakan do, kata apakahnya. Tapi kalau subjeknya he, she, ataupun it, maka menggunakan does, kata apakahnya. Karena di sini subjeknya you, maka apakahnya menggunakan do. Jadi apakah itu do, kemudian kamu itu you, kemudian belajar. Nah, belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study. Kenapa menggunakan study? Karena ini adalah dunia simple present. Apa ciri-cirinya? Yaitu ada do, ada kata do-nya. Nah, kalau ada kata do itu adalah termasuk simple present. Jika simple present maka semuanya menggunakan verb 1 ataupun kata kerja ke 1. Nah, belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study. Study ini adalah kata kerja ke 1. Kata kerja keduanya apa? Yaitu studied. Dan kata kerja ketiganya yaitu studied. Nah, karena ini dunia simple present maka menggunakan kata kerja ke 1 yaitu study. Maka di sini adalah study. Seperti itu. Kemudian pelajaran itu bahasa Inggrisnya adalah the lesson. Oke, bahasa Inggrisnya pelajaran itu adalah the lesson. Jangan lupa tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Nah, bahasa Inggrisnya apakah kamu belajar pelajaran itu adalah do you study the lesson. Oke, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang kedua. Apa yang kamu lihat? Tanda tanya. Nah, ini kalimat tanya. Kalimat tanya ini masuk ke waktu yang sekarang. Jika waktunya sekarang, maka disebut simple present. Ini adalah kalimat tanya. Nah, kalimat tanya untuk contoh yang kedua ini waktunya adalah sekarang. Waktunya adalah sekarang. Jika waktunya sekarang, maka masuk ke dalam simple present. Seperti itu. Nah, kata tanya untuk simple present itu ada 5W1H. Nah, 5W1H itu salah satunya adalah what. What ini adalah apa? What ini artinya apa? Nah, setelah 5W1H, setelah salah satu dari 5W1H itu, maka setelahnya adalah auxiliary. Nah, what ini adalah salah satu dari 5W1H, yaitu artinya apa. What ini artinya apa. Nah, setelah what itu harus auxiliary. Auxiliary-nya untuk subjek you adalah do. Seperti itu. Auxiliary-nya untuk subjek you ataupun I ataupun they ataupun we adalah do. Dan auxiliary untuk he, she ataupun it adalah does. Seperti itu. Jadi apa itu what? Nah, setelah what itu harus auxiliary. Auxiliary-nya subjek you adalah
do. Jadi what do you? Seperti itu. Apa yang kamu lihat? Itu bahasa Inggrisnya what do you see? Tanda tanya karena kalimat tanya. Kenapa menggunakan see? Karena ini adalah keterangan waktunya sekarang. Jika keterangan waktunya sekarang, maka masuk ke dalam dunia simple present. Jika dunia simple present, semuanya menggunakan verb 1. Nah, melihat itu bahasa Inggrisnya see. See ini verb 1. Verb 2-nya adalah saw dan verb 3-nya adalah seen. Seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya apa yang kamu lihat adalah what do you see. Kenapa menggunakan see? Karena ini adalah dunia simple present. Cirinya apa? Ada do. Salah satu ciri dunia simple present yaitu ada kata do. Maka jika ada kata do, maka menggunakan verb 1. Seperti itu. Ataupun kata kerja ke-1. Nah, kata kerja ke-1-nya melihat yaitu see. Maka di sini menggunakan see. Seperti itu. Jadi apa yang kamu lihat itu bahasa Inggrisnya what do you see? Tanda tanya. Kemudian untuk contoh ketiga. Untuk apa kamu pergi ke kantor? Tanda tanya, karena kalimat tanya wajib menggunakan tanda tanya. Nah, bahasa Inggrisnya untuk apa kamu pergi ke kantor yaitu what do you go to office for? Nah, for-nya di belakang. Kenapa for-nya di belakang? Karena ini adalah bahasa Inggris. Jika di dalam bahasa Indonesia kata untuknya di depan, maka jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris maka menjadi di belakang. Seperti itu. Jadi menerjemahkannya dari sini. Apa itu what? Nah, kemudian karena subjeknya kamu ataupun you, maka menggunakan auxiliary do. Setelah what, maka auxiliary. Auxiliary untuk subjek you adalah do. Seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya untuk apa kamu pergi ke kantor yaitu what do you go to office for? Tanda tanya. Nah, for-nya di belakang. Karena ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Tidak boleh what for do you go to office, nggak boleh. Tapi what do you go to office for? Seperti itu. For-nya di belakang. Biasanya yang sering kita dengar adalah what for do you go to office? Nah, itu salah. Yang benar what do you go to office for? For-nya di belakang. Walaupun di dalam bahasa Indonesia ini for-nya di depan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka for-nya ini di belakang. Untuk ini bahasa Inggrisnya adalah for, maka di belakang. Seperti itu. Nah, kenapa menggunakan go? Karena ini adalah dunia simple present. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada do. Jika ada do, maka ini adalah termasuk simple present. Jika simple present harus menggunakan kata kerja ke-1 ataupun verb 1. Pergi itu bahasa Inggrisnya go. Go ini termasuk verb 1 ataupun kata kerja ke-1. Kata kerja keduanya adalah went, kemudian kata kerja ketiganya adalah gone. Seperti itu. Nah, karena dunia simple present maka menggunakan verb 1 ataupun kata kerja ke-1. Oke, terima kasih.